Jemaat sekalian, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan PLS GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebagai pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Sulistiati Solvina STH. Ungkapan situasi. Di tengah pertanyaan, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Kita harus terus-menerus menaruh kepercayaan pada Allah, Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Saat kita bertanya, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Di saat itulah kita merindukan suasana saling menguatkan sesama anggota persekutuan bersama Kristus, Sang Kepala Gereja. Di saat ini kami bertanya, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Di saat itulah kuasa Roh Kudus menggerakkan kita untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini kita memasuki bulan PLS GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Allah sumber dan pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kuasa-Mu kami Engkau pelihara, jaga, dan lindungi. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, dan perjuangan menghadapi pandemi COVID-19, kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Sungguh kami bersyukur ya Allah, ya Kristus, kami bersujud memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika selama pandemi COVID-19 niat kami surut untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu ketika kami terlalu takut dan khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling penting, sederhana, untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun kami lupakan. Kami juga mengaku bahwa kami masih saja lalai bersekutu dalam keluarga kami. Ampunilah kami ya Kristus, ya Roh Kudus, baharuilah seluruh hidup kami. Kobarkanlah keselamatan, semangat kami untuk rela dan bersukacita terus melayani di tengah-tengah masa sulit ini. Kuasai kami agar iman kami terus disegarkan dan dikuatkan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami menaikkan syukur dan puji atas segala pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Sebagai umat yang telah Engkau tebus di dalam pengorbanan Kristus, kami datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya yang disatukan oleh kuasa Roh Kudus, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami diliputi oleh hikmat Allah, diberikan pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah
kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali berjumpa walaupun kita beribadah secara virtual, tapi kita percaya bahwa kita disatukan di dalam iman, harapan dan kasih kepada Yesus Kristus. Dewan Gereja-Gereja Sedunia pada tanggal 3 Juni 2020 mengeluarkan pernyataan tentang tugas gereja-gereja di tengah konteks pandemi COVID-19, tentang kasih, ketabahan, harapan, dan keteguhan, yang berbunyi, gereja-gereja dan komunitas-komunitas iman dipanggil baik untuk mendampingi orang-orang dan komunitas-komunitas yang paling rentan maupun untuk berada dalam solidaritas satu sama lain. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita melalui kehidupan, ajaran dan tindakannya bahwa kepedulian dan berbelas kasih melampaui semua batas-batas. Dan pada saat kritis, ketakutan dan perpecahan dewasa ini, maka adalah panggilan kita sebagai orang Kristen untuk membawa harapan dan penyembuhan untuk transformasi masyarakat. Jemaat yang terkasih, karya keselamatan di masa ini, yaitu pemulihan bagi manusia dan dunia, sangat didamba-dambakan oleh setiap kita. Setiap kita mengatakan kapan ini berakhir. Setiap kita mengatakan kapan kita kembali bekerja di kantor, kapan kembali bersekolah di sekolah, kapan kembali kita beribadah di rumah ibadah. Dan oleh karena itu, dalam kerinduan kita yang luar biasa akan perjumpaan kita satu sama yang lain, maka kita ingin merenungkan karya keselamatan Allah yang sangat berharga melalui 3 tindakan Allah dalam pembacaan Alkitab hari ini, yaitu melalui pemilihan, penebusan, dan penyertaannya. Yang pertama, tindakan pemilihan oleh Allah Bapa. Bapa memilih kita sedari awal sebelum dunia dijadikan.
Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah inisiatif dari Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Apa yang membuat Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan dunia? Karena kasih-Nya, sehingga Dia datang untuk menyelamatkan kita sekalian bersama-sama dengan dunia ini. Kita diselamatkan oleh Allah karena Dia mengasihi kita. Dampak dari pemilihan atau keselamatan Allah, kita diangkat dan memperoleh hak sebagai anak-anak-Nya, sekaligus kewajiban untuk hidup sebagai umat yang kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi ada hak sebagai anak Allah, tapi juga ada kewajiban sebagai umat yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Umat yang kudus adalah kehidupan umat yang dikhususkan hanya untuk Allah, hanya untuk patuh, taat melakukan kehendak Allah. Tak bercacat adalah menuruti kehendak Allah dan tidak menuruti hawa nafsu kedagingan atau kehidupan duniawi. Melalui tindakan pemilihan Allah ini kita mengingat Yohanes 15 ayat 16 yang menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk menghasilkan buah. Yang kedua, tindakan penebusan di dalam Kristus. Tindakan penebusan didasarkan pada pengampunan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang berdosa, sehingga karena pengampunannya itu manusia dibebaskan dari hukuman yang harus dipikulnya. Caranya adalah dengan memberikan Yesus Kristus sebagai penebus atau pengganti yang menjalani hukuman tersebut melalui peristiwa kematian-Nya di kayu salib. Atas dasar pengampunan itulah manusia dibenarkan di hadapan pengadilan Allah. Oleh karena kasih karunia, Kristus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Orang-orang yang telah ditebus, yang disebut juga sebagai gereja, kemudian dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Di dalam bacaan kita ayat 11 sampai 13, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani atau bukan Yahudi dipersatukan sebagai umat Allah. Di dalam Kristus, dua etnis yang berbeda dipersatukan. Bahkan di dalam gereja berbagai etnis dan latar belakang dipersatukan di dalam Kristus. Bahkan dalam ayat 10 disebutkan bahwa Kristus disebut sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Yang ketiga, penyertaan di dalam Roh Kudus. Allah mengaruniakan Roh-Nya menjadi jaminan agar kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Melalui Roh Kudus, Allah tidak meninggalkan umat-Nya hidup sendirian di dalam dunia ini. Allah menjaga kita dalam memelihara keselamatan itu dengan mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita, menolong, menghibur, menguatkan dan memampukan kita hidup memuliakan Allah. Roh Kudus adalah jaminan bahwa apa yang kita yakini saat ini akan berlaku juga di masa depan. Bahwa karya keselamatan Allah yang sudah kita terima akan disempurnakan secara penuh
dan utuh di masa depan. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini kita bersama-sama mendalami keselamatan yang dikerjakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi kita. Minggu Trinitas adalah minggu yang kita rayakan untuk menyaksikan bahwa seluruh karya dan tindakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu keselamatan, telah dinyatakan untuk dialami oleh semua orang percaya. Keselamatan adalah mahakarya Allah yang dikaruniakannya kepada manusia dan alam semesta, yang tampak pada kehadiran Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bahwa hanya oleh anugerah Allah sajalah manusia bisa diselamatkan melalui pemilihan oleh Bapa, penebusan di dalam Kristus, dan penyertaan di dalam Roh Kudus. Seperti Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini, maka gereja sebagai umat Allah yang kudus mestinya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan dan mewujudkan keselamatan Allah bagi manusia dan bumi ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda manusia dan dunia saat ini. Melalui pernyataan Dewan Gereja-Gereja Sedunia tadi, kita sudah diingatkan akan tugas dan panggilan kita untuk menghadirkan kepedulian dan belas kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Pembacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen dan juga GPIB sebagai gerejanya bahwa kita adalah persekutuan misioner yang ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini untuk mengemban misinya dalam semangat solidaritas atau kepedulian dan belas kasih Yesus Kristus kepada manusia dan dunia. Bahwa keselamatan dari Allah bertujuan untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Ayat 10 dalam pembacaan kita tadi. Ini berarti bahwa keselamatan terarah kepada seluruh manusia, seluruh ciptaan, seluruh dunia ini, alam semesta ini. Dengan demikian keselamatan Allah melampaui batas-batas suku, ras, agama, kepercayaan, pandangan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Keselamatan Allah menjangkau, meliputi, dan terarah kepada semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih, dalam ibadah ini selain kita merayakan Minggu Trinitas, kita juga membuka perayaan bulan pelayanan dan kesaksian yang biasa disingkat dengan bulan Pelkes GPIB. Sebagai warga GPIB kita diingatkan untuk terus mewujudkan misi Allah dalam pelayanan dan kesaksian kita, yaitu menyatakan kepedulian dan belas kasih Yesus Kristus kepada sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Untuk menguatkan iman warga jemaat, GPIB melalui Departemen Pelkes telah meluncurkan program renungan pagi atau morning call dan renungan malam atau night call di channel YouTube Departemen Pelkes GPIB yang bisa diakses setiap hari. Ini merupakan hasil dari PST 2020 di Bogor kemarin. Ada juga radio GPIB yang setiap hari menyiarkan lagu-lagu rohani, renungan siang dan malam, penyuluhan-penyuluhan,
kesaksian-kesaksian, dan lain sebagainya untuk terus mendampingi dan menguatkan jemaat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. GPIB terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes yang lokasinya di desa-desa, di pedalaman, dan juga di perbatasan. Bahkan dalam salah satu acara morning call, ada pendeta yang tidak bisa mengirimkan videonya, hanya suaranya, karena terkendala sinyal. Karena di sana itu sinyalnya GSM, geser sedikit mati. Jadi tidak bisa mengirim video. Saya juga teringat pengalaman saya ketika diberdayakan oleh GPIB melalui unit pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, bahkan juga memberdayakan jemaat GPIB, sehingga kami para pendeta muda yang ada di pos Pelkes dibina di Jakarta, di Bogor, bahkan pada tahun keempat warga jemaat dibina untuk diperlengkapi, diberdayakan supaya bisa membangun kehidupan ekonomi keluarga, juga jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya yang dulu tidak tahu beternak lele, sekarang menjadi tahu bagaimana caranya beternak memelihara ikan lele. GPIB terus mendukung para pendeta di pos-pos Pelkes agar kesejahteraan mereka tetap terjamin dalam pelayanan. Saya teringat pelayanan saya di pos Pelkes. Saya melayani di pos Pelkes hanya 5 tahun. Dulu namanya masih pos Pelkes Pir Besitang, Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan. Sekarang sudah berubah menjadi Bajem Pir Besitang. Seingat saya, dan ini merupakan pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan, bagaimana Tuhan memelihara para hambanya yang sedang melayani di tengah-tengah tugas dan panggilan pelayanan. Bahwa beberapa bulan ketika saya datang di tempat itu, saya tidak mendapatkan gaji karena jemaat tidak mampu untuk menggaji. Syukurlah masih ada tabungan. Dan kemudian ada salah satu jemaat di Jakarta yang dulu menjadi tempat vikaris saya yang kedua, tempat saya diteguhkan sebagai pendeta GPIB, kemudian menyampaikan bahwa dia akan memberikan donasi kepada saya setiap bulan karena saya tidak bisa mendapat gaji sebagaimana mestinya. Dan tidak ada demo pada saat itu, dan saya tahu ada beberapa teman-teman juga mengalami hal yang sama. Kami tidak demo, kami tetap melayani dengan penuh sukacita. Dan kemudian ketika komisi Pelkes GPIB Jemaat Efata datang dan mengetahui bahwa saya tidak mendapatkan gaji, akhirnya Jemaat Efata bersedia untuk menjadi donatur tetap untuk penggajian saya. Dan setelah diurus, akhirnya saya mendapatkan gaji tersebut. Saya sangat bersyukur sekali atas kemurahan hati jemaat Tuhan dan juga gerejanya untuk mendukung setiap pendeta yang melayani di pos-pos Pelkes pelayanan. GPIB berupaya terus mengemban misi Allah melalui Departemen Pelkes GPIB dan Satgas COVID-19 GPIB dengan adanya pendataan, kegiatan penyemprotan desinfektan di gedung-gedung gereja dan rumah-rumah pastori, menyumbang peralatan kesehatan, puskesmas dan rumah-rumah sakit,
pemberian sembako kepada warga jemaat dan juga masyarakat, penyuluhan-penyuluhan kesehatan, dan upaya-upaya ini dilakukan tidak hanya terjadi di tingkat sinodal, tetapi juga di mupel-mupel, bahkan juga di jemaat lokal, seperti yang kita lakukan di GPIB Jemaat Peniel Yuda Miogra. Karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih, dibutuhkan dukungan dari setiap warga GPIB. Doa, daya, dana. 3D. Bukan dilihat diraba di terawang ya, tetapi doa, daya, dan dana. Ini merupakan tugas kita bersama-sama. Kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita bekerja bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu untuk bekerja bersama-sama menghadapi berbagai kesulitan hidup selama pandemi COVID-19 ini. Kita wujud nyatakan soliditas, kesatuan, kebersamaan kita, solidaritas, kepedulian kita, dan belas kasih kita di dalam Kristus yang telah menebus kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Kita percaya bahwa Bapa yang telah memilih kita, Kristus yang telah menebus kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan terus menyertai kita sampai akhir zaman, akan merahmati, menyempurnakan segala upaya dan perjuangan kita bersama untuk menghadirkan karya keselamatannya bagi seluruh ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut Hukum Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah mengerjakan karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh beruntung karena diselamatkan di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Namun di dalamnya ada tugas dan panggilan kami untuk menghadirkan karya keselamatan itu dalam setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Dan biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh dan dimampukan untuk melakukannya dengan penuh ketulusan dan sukacita.
Allah yang penuh kasih, pada ibadah saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu di GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan, kerukunan, dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga B. Simanjuntak, keluarga Yaret Nenotek, dan juga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Mikael Lexiano Budwensa, Gilbert Christian Bana, Geraldine Daniela Rahel Nauli Jonas, Eti Mularni, Rahayu Ningsi, Yusafat Akalaki, Eko Marjona, dan seluruh jemaat-Mu yang juga berulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga. Tuhan senantiasa mengaruniakan kebaikan, kasih setia dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu ini tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan juga memberkati persekutuan kami di GPIB Peniel Yuda Wiyogra ini. Biarlah ibadah-ibadah boleh tetap berlangsung walaupun secara virtual, dan kiranya kegiatan pelayanan boleh tetap dipersiapkan dengan semangat, sukacita dan ketulusan oleh para pelayan-Mu. Oleh karena itu, berkatilah seluruh presbiter, berkatilah seluruh pengurus ke-6 Pelkat pelayan PAPT, BPPJ, karyawan kantor gereja, berkatilah setiap panitia dan tim kerja, agar melalui tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami terus bisa melayani Engkau dan jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, doa kami untuk persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB, agar Departemen Pelkes GPIB terus melayani di tengah-tengah pandemi COVID-19. Juga berdoa buat para pelayan Tuhan, pendeta yang ditempatkan di pos-pos Pelkes, serta usaha-usaha pengembangan dan kemajuan pos-pos Pelkes GPIB. Kiranya Engkau, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, menyertai GPIB dan menyempurnakan upaya-upaya GPIB untuk terus bersekutu, melayani, bersaksi di desa, di kota, di mana-mana tempat yang menjadi ladang pelayanan persekutuan dan kesaksian kami. Kami juga berdoa untuk berbagai kesulitan di tengah pandemi COVID-19 dan sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kami terus dipakai oleh Tuhan, baik secara pribadi maupun jemaat lokal dan lembaga gereja, untuk bisa menjangkau saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, menolong mereka, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kami ya Tuhan. Doa kami ya Allah buat sesama manusia, saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberikan pemulihan dan penyembuhan bagi mereka, kekuatan iman, kekuatan fisik, obat-obat, perawatan medis diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami tersebut.
Doa kami ya Tuhan, bagi persiapan, kesatuan, dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk memasuki tatanan kehidupan yang baru atau kenormalan baru. Kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap persiapan kami sekalian, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan yang diwajibkan, sehingga ketika tatanan kehidupan baru mulai kami lakukan, kami boleh kembali bekerja, kembali sekolah, kembali beribadah di kantor, di sekolah, dan di rumah-rumah ibadah dengan penuh kedisiplinan. Doa kami juga untuk kedisiplinan seluruh masyarakat Indonesia, karena kehidupan, tatanan kehidupan yang baru ini mewajibkan kami untuk hidup disiplin, sehingga kami dapat menjaga kesehatan kami dan juga dapat melindungi keselamatan orang lain. Doa kami bagi tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, para relawan TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, dan mereka semua yang bekerja, yang mengabdi di tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan memberkati hidup mereka, melindungi mereka bersama dengan keluarga, dan senantiasa memberikan kesetiaan kepada mereka di dalam pengabdian mereka masing-masing, sehingga bersama-sama kami bisa melewati masa-masa sulit ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang diberkati Allah, marilah memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari di bulan PKSGPIB ini. Marilah kita juga memberikan amplop syukur bulan PKS untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Berikan dari hatiku
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Ya Kristus, Engkau telah berkorban bagi kami. Sudah selayaknya lah kami bersyukur melalui persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkati para pelayan dan gerejamu untuk menggunakannya sesuai kehendak. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Intisari Warta, Minggu 7 Juni 2020. Ibadah bulan Pelkes GPIB mulai pada tanggal 7 Juni 2020 dan selama bulan Juni 2020 kita akan menggunakan tata ibadah perayaan bulan Pelkes GPIB dalam setiap ibadah minggu dan ibadah keluarga. Diharapkan warga jemaat mempersiapkan amplop khusus bulan Pelkes dalam setiap ibadah tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian GPIB. Berbagi kasih. Pembagian sumbangan berbagi kasih telah diberikan kepada warga jemaat yang sangat membutuhkan sebanyak 10 kakak berupa uang sebesar Rp300.000. Pada warga jemaat yang tergerak untuk memberikan bantuan dana dapat disampaikan ke gereja, koordinator sektor, presbiter terdekat atau transfer ke nomor rekening diakonia dengan nomor 0895 01 01 65 93 501. AN Julian Herli Palenden, Bank BRI Britama Cabang Dayakolot. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Peneliuda Biogra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Mikael Luciano Urbensa pada tanggal 7 Juni 2020. Gilbert Christian Bana pada tanggal 7 Juni 2020. Geraldine Daniela Rahel Nauli Jonas pada tanggal 8 Juni 2020. Eti Mulagni pada tanggal 10 Juni 2020. Rahayu Ningsih pada tanggal 12 Juni 2020. Yosafat A. Kalati pada tanggal 12 Juni 2020. Eko Marojahan pada tanggal 13 Juni 2020. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Jangan abaikan suaranya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.